Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Bagaimana janji ana yang bulan lalu, di mana rencana pada saat itu mau baca karangan Habib Abdullah bin Haddad Mukhtasar Risatul Mu'awanah, nyatanya nggak keburu karena nggak ada persiapan. Sekarang pun persiapan ada yang nggak memungkinkan. Tapi sekalipun demikian, Bismillah, mengambil berkah dari karangan Habib Abdullah bin Haddad. Kita baca juga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan dari kalimat-kalimat yang ana rangkum dari kitab Risatul Mu'awanah. Setelah selesai penjelasan beliau dari muqaddimah demikian keadaannya, maka beliau di sini wa yang amsal hadzal amr al-azim wa qad raghbati fi sa'i ila tahsil hadzal wa'd al-karim al-waqi'ain fil ayat wal akhbar allati dzakartuha wa ma fi ma'nahuma mimma lam adhkurhu su'alun min ba'd as-sadat sadiqun fil iradah sadiqun fi sabilillah iltamasa minni an aqul lahu wasiyatan yantafi' biha fajabtu ila dhalika raghaban fi ma taqaddam min al-imtithal al-awamir wal qasd bi-thawab fi ma'lumatillah ta'ala. Apa yang anda katakan ini, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam mukadimah, begitu keterangannya yang kita pernah dengar kalau salah 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, sampai bulan kemarin nggak dibaca. Apa yang kita pernah dengar pada saat itu tak lain, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang mendorong aku, yang menjadikan aku mau menyusun buku Risatul Mu'awanah ini, tak lain adalah dikarenakan permintaan dari orang yang baik, permintaan dari orang yang baik yang meminta kepada aku, tolong buatkan kepadaku ini wasiat yang kira-kira bisa aku ambil manfaatnya dari wasiat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada orang tadi. Jadi ibarat guru nih, bukan gurunya yang sok-sokan bikin, bukan guru yang sok-sokan bikin pelajaran atau bikin karangan macam-macam, permintaan dari murid. Permintaan dari murid, Ustaz tolong dong bikin doa-doa yang bagaimana keadaannya yang bisa aku ambil manfaat dari doa-doa yang Ustaz tulis. Nah, begitu pula kejadian sama Al-Habib Abdullah bin Haddad yang membuat aku tergiur ya untuk mengerjakan tulisan dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, tak lain adalah dikarenakan ada seseorang yang betul orang. Jadi dia minta karena kebutuhan untuk mengambil manfaat dari ilmu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi permintaan tadi dituruti oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, di mana orang tadi agar kemanfaatan dari ilmu Habib Abdullah Al-Haddad bisa diambil sama orang tadi, ibarat doa bisa diamalin dalam keseharian pada saat dia ibadah, ibarat ilmu bisa dimanfaatkan oleh orang tadi yang diminta dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, permintaan tadi dikabulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan harapan dia juga beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat dari seseorang yang menyusun sesuatu tak lain berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala niat tadi mengalir kepada orang yang baca dan dimanfaatkan lagi, dapat lagi. Tuh, melihat keuntungan orang yang berilmu. Keuntungan orang yang berilmu begitu, dia niatnya untuk memberitahukan orang, sehingga sesuatu yang sudah diberitahukan namanya sifatnya ilmu, diamalkan tak diamalkan, orang yang tadi menyampaikan ilmu dengan niat yang baik, tujuannya menyembangkan dakwah Islamnya, pahalanya dapat. Apalagi dia diamalkan terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, kejadian ini pun dialami oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, yang mengakibatkan dia menyusun buku ini karena permintaan orang. Betul-betul minta untuk mengambil manfaat. Sebab ada orang minta untuk nguji. Ada orang minta atau nanya untuk nguji. Nah, orang ini Habib Abdullah bin Al-Haddad betul-betul minta. Paham ya? Nggak bedanya guru lagi ngajar. Ini guru kelihatannya bagaimana keadaan ini, murid minta sesuatu penjelasan apapun juga. Paham ya? Kalau guru yang betul guru tahu siapa ini murid. Dia minta dalam arti betul kagak tahu, kemudian dengan pemberitahuan gurunya dimanfaatkan ilmu ini, atau dia minta untuk mengetes kemampuan guru. Kalau seorang itu yang ditanya betul-betul guru, dia tahu apa yang dimaksud oleh hati si penanya tadi. Jangan larangan tim guru. Tapi betul-betul guru. Allahumma ngerti itu guru. Ini orang nanya, nggak tahu apa nanya, mau coba-coba cari tahu kemampuan guru. Allahumma kalau betul itu guru, dia tahu apa yang tersirat di hati orang yang bertanya. Kalau betul itu guru. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ini, ya, soalun dari orang yang sadiq salik fil iroda. Betul-betul dia bertanya untuk bisa melaksanakan apa yang dicantumkan bentuk wasiat tadi dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada orang yang bertanya.
Tuh, karena niatnya ini kebaca sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, sehingga Habib Abdullah dengan mudah ya menjawab, yakni mengabulkan permintaan orang tadi dengan bersandar kepada Allah Taala agar diberi maunah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyusun karangannya. Begitu. Makanya tanda-tanda orang ngarang itu keberkahan karangannya ada atau tidak, lihat bukunya. Lihat bukunya. Bukunya ini keberkahannya terasa atau tidak? Apa itu? Kalau ente mau tahu keberkahan karangan orang, melihat ini buku terasa nggak keberkahan sama ente. Kalau terasa keberkahannya, iya, seorang mukhlis fit ta'lif, betul ikhlas dalam mengarang. Gitu. Doa juga sama. Doa yang kita suka baca dari buku-buku orang itu, bergantung niat orang tadi dalam mencantumkan doa tadi. Niatnya apa? Apa cari uang? Apa dianggap biar bagaimana? Pada saat itu doa kita pegang atau kita baca, aduh, nggak sanggup, nggak nafsu, misalnya begitu. Bukti orang tadi dalam menuliskan doa-doanya tadi hanya untuk sesuatu tujuan, biar dianggap ini, biar kata gitu. Udah, ketasak kita, kayak kita dikasih sesuatu sama orang, arti ya. Ini orang ngasih dalam arti ikhlas atau ngasih di amrim ma, ada udang di balik batu, ketahuan sebetulnya. Hanya orang-orang yang baik hati saja nggak mencetuskan ucapan perasaan di hati. Wah, ini begini kagak. Ah, biarin deh, biarin, mudah-mudahan jadi baiknya. Tuh, orang-orang baik begitu. Sesuatu yang dianggap kurang baik, riak dari orang, dan dia tahu ini tidak baik, ya mudah-mudahan jadi baiknya. Oh, ngerti ya? Udah, ini orang tahu ini nggak baik nih. Wah, ini selamat, terasa betul. Bismillah ya Rabb, udah biarin deh, kesian. Tuh, kesian, biarin deh. Nah, mudah-mudahan Abdullah bin Haddad, Masya Allah. Begitu ya. Jadi tujuan daripada pembuatan kitab Risalatul Mu'awanah tak lain di mana adanya seseorang minta kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau kita kan bikin sesuatu bukan orang minta, emang nyari jalan bikin apaan lagi nih yang kira-kira dapat duit. Ya kita kan begitu, ya. Kayak misalnya aneh nih mau coba-coba ngarang nih, emang ngotak-ngotak duit, ya ngarang ini nih duit banyak nih, ngarang ini duit banyak nih, doa jual-jualin nih, bisa beli Kijang Rover nih. Nah, gitu. Emang niatnya begitu. Jadi niat yang tadi begitu, Allah Taala buktikan duitnya dapat. Gitu. Kalau niatnya nggak begitu susah, doa habis duitnya kagak. Doanya habis berapa ribu lembar tuh, 1000 lembar lebih, nggak ada yang balik tuh duit. Solid. Gitu ya, maksudnya ringkasan ini ya. Kalau ente mau lebih enak lagi, belajar agama, jadi bisa baca sendiri. Orang bisa baca kitab sendiri itu nggak dibohongin sama guru. Itu. Makanya jangan percaya, ya udah janganlah, jadi nggak bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ini buku yang nulis anak murid yang baca kita, bisa anak murid baca ini lagi. Kemudian dalam hal ini Habib Abdullah minta begitu keadaannya, ya nyusun macam-macamnya dengan harapan ya dia membantu dengan ilmunya untuk orang yang nggak tahu. Sebab ada hadis yang mengatakan man kana fi hajati akhih kana Allah fi hajatihi wallahu fi auni al-'abdi ma kana fi auni akhih. Jadi maksudnya begini, semasa kita masih mau nolong saudara seagama dalam arti ikhlas betul, ya dengan kelebihan yang ada aku ingin bantu saudara aku seagama. Gimana? Pengertian tadi ya, emang keikhlasan ente memandang dari ilmu agamanya mengajak ente untuk membantu orang ini dalam segi keagamaan ya, artinya dengan pandangan agama aku bisa bantu orang ini dengan segala kelebihan yang ada. Ya, semasa orang tadi punya niat untuk membantu saudara yang seagama dari sudut pandang agama, tetap Allah Taala bakal tolong dia dengan cara apapun juga. Allah Ta'ala pasti bakal tolong seseorang ya, yang orang itu memang menolong saudara yang seagama dari sudut pandang agama. Iya, dasar keikhlasan nolong, kesian betul ya Rabb tolongin nih, kan begitu. Nah dia bantu dengan segala kelebihan ada mutlak. Semasa orang itu ada niatan untuk membantu saudara yang seagama, semasa itu pula Allah Ta'ala tolong urusan dia. Gitu. Dalam hal ini enggak, kata Habib Abdullah, enggak berarti kemudian anda enggak beroleh keuntungan dengan cara membuat kitab ini, kagak. Bagaimana mungkin, sedangkan aku ini juga punya nafsu. Begitu. Di mana nafsu itu ya la'amaratun bisu', selalu mengajak hal-hal yang tidak baik. Tetap Habib Abdullah mengakui, enggak berarti kemudian aneh bikin semacam ini aneh enggak beroleh keuntungan nafsiyah gitu, kagak. Aneh beroleh keuntungan, aneh pun punya syahwat. Ini punya syahwat nafsiyah tuh, keadaan diri kita kepengen bagaimana. Aneh akui betul diri anak ada. Terus nggak berarti kemudian ucapan Rasulullah tadi anak berarti hebat luar biasa, kagak. Guru yang hebat nggak ngaku dirinya hebat. Guru yang hebat nggak ngaku dirinya hebat, nggak ada tuh. Orang hebat nggak pernah mengaku dirinya hebat.
Tapi yang orang separuh hebat menampakkan dirinya di muka umum yang seakan-akan dia hebat, tapi kebaca sama orang hebat, lu nggak hebat sebetulnya, sebenarnya pura-pura hebat, ketahuan gitu, ketahuan. Abdullah kata gitu ya, Abdullah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Aku enggak, ibarat kita, aku enggak membebaskan diri aku dari nafsu-nafsu yang ada aku akui, karena nafsu itu senantiasa membawa hal-hal yang tidak baik. Illa ma rahimah rabbi, tapi ada pengecualian, kecuali orang-orang tertentu yang memang Allah Ta'ala beri rahmat, di mana nafsu dalam pengertian ya keinginan duniawiyahnya. Namanya duniawiyah itu nggak selalu uang. Yang namanya duniawiyah nggak selalu uang. Nama tuh, cari pengaruh, cari nama, cari apa, itu namanya duniawiyah. Yang namanya duniawiyah itu, melihat nggak harus selalu uang, ada. Yang namanya duniawiyah itu apa aja, sesuatu yang sekiranya ente pengen cari nama, pengen cari macam-macam, itu namanya duniawiyah. Itu namanya duniawiyah. Habib Abdullah nggak mengingkari bahwa nggak mustahil, karena di diri aku ini ada nafsu. Di nama nafsu Allah Ta'ala sudah kasih tahu, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Yang namanya nafsu selalu membuat hal yang tidak baik. Tuh, illa ma rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala beri rahmat, dipelihara sama Allah Ta'ala, tidak tujuan-tujuan duniawiyah. Inna rabbi ghafurur rahim, jelas. Wa nafsu aduun wal adu la yu'man bal hiya a'da kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina janbai, ya, di mana nafsu itu adalah musuh di atas musuh. Oh iya, kalau musuh yang berhadapan rasanya enggak dia mati, kita mati, itu ketahuan namanya. Musuh yang dalam diri kita, yang ada di badan kita, ada enggak orang yang bunuh musuhnya pakai centong? Ada ya? Centong, garpu, dia tusuk-tusuk badannya karena nafsunya dia mau bunuh. Ada nggak begitu? Rasanya dari mulai ada dunia sampai akhir dunia nggak ada orang bunuh nafsu yang di badannya dengan cara apa? Ditusuk-tusuk untuk membunuh nafsunya, nggak ada. Begitu. Sehingga walillahi darul ghail haitsu yaqul, di mana ada orang yang mengatakan ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Kenalin ente punya nafsu, kenalin ente punya nafsu ente begitu. Ente hitung nafsu ente. Antik ya? Antik ente. Kalau ente seseorang itu bisa ketahuan, ria, dianggap orang itu akil, ada akalnya kalau dia bisa ngitung nafsu yang ada di badannya. Orang itu dianggap agil, ada akalnya, normal akalnya, di mana setiap getaran-getaran nafsu dia bisa, nah ini nafsu nih, nah ini nafsu nih, nah ini nafsu biarin dah. Ada yang begitu, bayangin gitu. Nah ini nafsu nih, ditahu, nah nafsu, tanggung dah, tuh, ada yang begitu, banyakan yang begitu, iya begitu. Inti mesem naam, mesem lah nih. Nafsu begitu, ya. Jadi wali-wali ada yang mengatakan, ta'arrafin nafsa, kenalin nafsu ente, la ta'man ghawailah, jangan merasa aman dengan tipu daya nafsu yang ada kamu. Fan nafsu akhbath min 70 syaitana, karena nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan. Setan satu pun tidak sanggup mendudukin. Setan satu. Kalau setan yang berbentuk model yang suka bikin kuduk bulu roma bangun, bulu roma bangun itu gampang. Ya, setan model itu dibacain dia hilang. Ini setan yang ada di badan ente, di mana setan tadi kumpul di nafsuin ente, itu yang susah. Sebab nafsu semacam tadi nggak bisa pakai bacaan, nggak bisa pakai amalan. Iya, nafsu yang ada di badan kita yang penyair mengatakan akhbat min 70 syaitan, lebih jahat daripada 70 syaitan, nggak bisa pakai amalan. Oh itu nggak bisa. Ya, ente pakai amal apaan kayak ngilangin nafsu yang di badan? Kagak. Semakin ente baca itu amalan untuk menghilangkan nafsu yang di badan, semakin kuat getarannya. Semakin itu kuat. Paham ya deh? Jadi ente cari amalan guru deh. Pak Habib, Pak Kiai, Pak Mualim, Pak Ustad. Kalau Pak Khotib biasanya nggak punya amalan bakal nafsu. Orang ngomongin nafsu terus. Ya, yang biasa nafsu tuh biasanya nafsu apa ya? Guru tuh, Kiai, Habib, Mualim, Ustad tuh biasanya nafsu. Orang biasa ceramah, biasa nasihatin orang. Orang yang biasa nasihatin orang tuh biasanya nafsunya banyakan. Gitu. Dan juga amalannya lebih kuat dari yang dengar. Ya, biasanya amalan lebih kuat. Tapi dia nggak sanggup ngamalin sesuatu yang berbentuk nafsu di badannya. Nggak sanggup. Sebab nafsu caranya bukan dengan amalan, caranya dengan mujahadah, dengan riya Allah. So, nafsu yang di badan caranya begitu. Nanti antum bisa sendiri deh. Ya, nggak usah dikasih tahu. Lagi biar dikasih tahu juga nggak mau tahu. Ya, gitu ya.
Nah, di mana nafsu ini sehingga Al Habib Abdullah bin Al-Haddad dia berdoa dalam karangannya tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi sehingga karena nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak terpuji dalam pandangan agama, di mana nafsu tadi aneka ragam, ya, nafsu dendam, nafsu iri, nafsu dengki, nafsu macam-macam, nafsu riya, nafsu pengen nama, nafsu terlalu banyak sehingga nafsu-nafsu tadi menjadikan Al Habib Abdullah bin Al-Haddad berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika, ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau, ya, untuk berlaku syirik, sebab syirik yang di luar orang itu menduakan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan syirkun khafi, yakni berbuat riya, termasuk di antara nafsu yang tidak terpuji yang datangnya juga dari setan. Wa ana alam, sedang Anda tahu ada nafsu yang tidak terpuji dalam agama, kita enggak tahu, ada nafsu yang tak terpuji dalam agama, kita tahu. Nah, Al Habib Abdullah bin Al-Haddad berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat syirik, yakni berbuat riya, ya, dari hal-hal yang dia tahu, sebab memang nafsu mengajak demikian. Dan juga dia berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dia kagak tahu. Itu, ya. Dalam kitab-kitab Al Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Risalatul Ma'awana banyak ucapan-ucapan Al Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dalam setiap pasal dikatakan, alaika bikata, kau harus begini, selayaknya kau begini, sepatutnya kau begini. Itu dalam kitab Risalatul Ma'awana, dalam setiap pasal Al Habib Abdullah bin Al-Haddad sang ngomong begitu, alaika bikata, kau begini. Di mana maksud dia nggak lagi lain, sebetulnya aku ngomong alaika bikata itu tujuannya aneh ngomongin diri aneh sendiri. Ya, ngajiban orang memperingatkan, ya, aneh nasihatin diri aneh sendiri. Begitu, alaika bikata, ya, aneh juga yang maksud itu diri aneh juga, alaika bikata. Tapi kalau ngomong sendiri agak enak, ya, dengan perantaraan orang yang tadi minta kepada Al Habib Abdullah bin Al-Haddad, sehingga seakan-akan itu ada mukhatabnya, ada orang yang diajak bicara, alaika bikata, selayaknya sepatutnya kau begini. Di mana semacam ini, ya, kalimat ini lahwa waq'un fi qalbil mukhatab, suka ada perasaan yang enggak enak sama orang yang dengar. Kalau Anda suka ngomong, itu biar ngerti, itu begini nih. Itu ucapan aneh yang itu biar begini. Ngelihat, ama yang dengar terasa, ya Allah, ya Habib terlalu amat, enggak begitu-gitu amat sama orang. Tuh, ngelihat, itu Habib Abdullah dalam kitab Risalatul Ma'awana suka mengatakan begitu, alaika bikata. Di mana ucapan aku yang mengatakan alaika bikata itu, ya, punya kesan di hati orang yang diajak bicara nggak asik. Tahu nggak asik? Kayaknya menggurui. Oh ya, agama bukan menggurui, emang dikte ente biar hidupnya sesuai dengan aturan agama. Agama bukan menggurui, emang ente diajarin agama cara hidup bagaimana, agama yang ajar. Orang sekarang kok agama terlalu mendikte, bodoh. Dan ucapan tadi, ya, wa anju biha insyaallah taala min at-tawbih wal wa'id al-walidain haji ma yaqul wa la yaf'al wa ya'lam wa la ya'mal. Dengan demikian harapanku, ya, aku bisa selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dari omelan, dari ancaman yang tersebut dalam hadis. Ada hak orang yang yaqul wa la yaf'al, ngomong doang amalin kagak. Ngomong doang amalin kagak. Tuh, mudah-mudahan kata Allah aku bisa selamat dari orang yang hanya bicara tanpa pengamalan. Orang sekarang kan kebanyakan ngomong timbang pengamalannya. Nah, Habib Allah takut Allah taala terjadi demikian. Makanya dikasih tahu lebih dulu. Wa ya'lam wa la ya'mal, tahu tapi enggak ngamalin. Tadi ngomong tanpa pengamalan, dan juga ada orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Gitu. Di mana tujuan tadi, ya, menunjukkan bahwasannya ucapan-ucapan aneh yang tak ada alaika bikada, ya, lam tatahaddaq bil amal amma bima alimtu, enggak seluruhnya terlaksana dari ilmu yang aku tahu. Paham ya? Ini ilmu, dia tahu nih ilmu. Ya 10. Dia kasih tahu orang 1, 2, 3 alaika bikada misalnya. Yang dia tahu 10, yang keluar baru tuh 7. Di mana ucapan alaika bikada dalam kata Habib Abdullah bin Al-Haddad itu, ya, enggak semuanya itu aku telah amalin. Paham enggak? Enggak semuanya ucapan aku dalam kitab ini berarti aku telah amalkan, kagak. Paham ya? Makanya dikasih tahu alaika bikada. Tuh, melihat lam tatahaddaq bil amal bima alimtu. Enggak semuanya terlaksana dengan apa yang aku ketahui dari ilmu tadi, aku kasih tahu orang lain. Sebab enggak ada manusia yang mampu sebanyak ilmu yang dimiliki, sebanyak itu pula yang diamalkan. Enggak ada manusia yang mampu. Sebanyak ilmu yang dimiliki, ya, sebanyak sesuai pula dengan amalan yang dia kerjakan. Enggak ada yang mampu. Paham ya? Misalnya ente tahu setelah belajar ilmu agama bisa baca kitab dikit-dikit, kan banyak dapat ilmu tuh.
Banyak nggak? Banyak. Di mana ilmu yang kita ketahui wajib kita amalkan. Nah, berapa banyak tenaga manusia dari ribuan jenis ilmu yang didapat untuk diamalkan, nggak ada yang sanggup. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad takut kalau kejadian dirinya begitu, hanya bisa ngasih tahu, belum diamalin. Untuk itu dikasih tahu oleh orang-orang yang baca. Dengan demikian, bidzalika yazulu talbis 'alal mu'minin wan nisyan lin nafsi alladzi sifat bukan nafsi, sifat an-nisyan. Wa sallallahu ta'ala man la ya'gir fi qouli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Dengan harapan setelah aneh kasih tahu begini, berarti bentuk kesamaran dan sifat-sifat yang mungkin orang itu lupa atau aku lupa gara-gara aku kasih tahu orang begitu. Jadi ingat, sehingga hal semacam tadi dapat disifatkan Allah Subhanahu wa taala sama orang yang ada akalnya, bisa berpikir ya, tapi ngelupain dirinya. Itu orang-orang yang tukang ceramah atau khutbah, sebaiknya direkam ucapan-ucapan mereka. Lihat, sebaiknya direkam sehingga kalau dia mengucap sesuatu pada satu masa bisa aja dia lupa, dengan melalui rekaman tadi dia bisa ingat, tuh berarti aku pernah berbuat semacam itu, ngomong semacam itu. Sekarang mau dikerjain lagi yang sifatnya pelanggaran. Dia malu dengan ucapannya. Tapi kalau orang ngomong tadi nggak ada rekam, enak ambil dirinya aja, dia bisa ngomong begitu, dia lupa. Kebanyakan mubalik nggak berhasil dalam dakwahnya karena yang disampaikan selama ini kebanyakan yang dilupain. Sebanyak dia pidato, sebanyak pula kalimat-kalimat yang dilupa. Makanya orang jadi pada pelupa yang dengerin khotib atau mubalil. Mesti direkam. Fi qouli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ini kalau begini nih, Allah Ta'ala kasih tahu, ta'muruna an-nasa bil birri. Tapi ente hanya bisa nyuruh orang doang ente berbuat kebajikan, nyuruh orang dulu berbuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, sedang ente sendiri melupakan diri ente. Ini emang Allah Ta'ala sudah kasih tahu begitu, ya. Habib Abdullah bin Al-Haddad nggak kepengen tuh termasuk dirinya itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Padahal kalau kita pikirin ya ucapan Allah Ta'ala demikian keadaannya, Habib Abdullah berasa takut kalau dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala yang kesimpulannya ente hanya bisa suruh orang begini sementara ente punya diri lupa. Banyak nggak begitu? Banyak. Kalau yang bicara itu dia ingat apa yang dia sampaikan, rasanya orang jadi baik jadi baik dan baik. Tuh, sebab Allah Ta'ala sudah kasih tahu, kata-kata ente jangan hanya bisa nyuruh orang yang baik-baik sementara ente sendiri lupa nggak berbuat baik atau tidak berbuat hal yang sama. Sehingga dari keadaan yang demikian terdapat hadis yang merupakan ancaman bagi orang yang yaqulu wa la yaf'al, ngomong tapi nggak ngamalin. Fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alim ila an-nar fatandaliqu agtabu batnihi fayaduru biha fin nar kama yaduru al-himar birraha fayajtami'u alaihi ahlun nar fayaqulun ma balul ab'ad qad adana ala ma bina. Kata-kata nanti di hari kiamat orang-orang yang tahu ilmu agama, yang sifatnya hanya memberitahukan orang tanpa pengamalan, nanti itu di hari kiamat kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW itu orang yang tahu ilmu agama, nanti itu di hari kiamat kayak kita diperintahkan masuk ke dalam neraka jahanam. Yu'mar ilan nar. Tuh, diperintahkan ya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, orang yang ada ilmu ya, orang yang ada ilmu agama. Fatandaliku agtabu batnihi, keluar semua isi perutnya. Nanti ada orang alim di hari kiamat tuh orang berilmu, dia dimasukin ke dalam neraka jahanam, ya. Fatandaliku agtabu batnihi, dia punya isi perutnya keluar. Gitu. Fayaduru biha finnar. Muter, lihat. Kama yadurul himar, sebagaimana keldai itu muter. Berhak dengan batu gilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, sehingga orang-orang neraka tuh pada kumpul nonton. Ini orang alim, dia ngajar di Bukit Duri. Ini ngajar di masjid. Nah, ini tukang ceramah nih. Wah, ini khutbah, ini mau balik kondang, dikenalin orang neraka, kenal orang. Dikenalin. Nah, orang dia nih. Sehingga orang neraka tadi melihat keadaan semacam tadi, dia berasa terganggu.
Orang neraka nyautin lagi, di neraka bisa nyautin lagi. Dunia orang neraka tukang celak kok ya. Di neraka masih nyala orang juga. Ma'balul ab'ad qad adana ala ma bina. Kenapa itu si terkutuk? Itu, melihat ma'balul ab'ad qad adana ala ma bina. Tuh kenapa itu orang tuh si terkutuk? Tuh, ngelihat si terkutuk. Oh ini, kan dia lagi diazab. Oh iya, diazab muter sama batu giringannya seperti kuda keldai yang muter. Ya, kuda himar tuh yang orang dulu tuh orang-orang biasa film-film kerajaan kan kalau ada orang disisa pakai kuda muter begitu. Nah, orang alim tuh keadaannya neraka jahanam yang hanya bisa nyuruh berbuat baik sementara dia sendiri melanggar, sementara dia sendiri tidak mengamalkan anjuran-anjuran agama. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala demikian keadaannya sehingga orang-orang neraka mengatakan ma balul ab'ad qad adzana ala babina. Kenapa itu orang tuh? Kenapa itu terkutuk kok diazab begitu-gitu amat? Kan begitu. Faya dulu, nah si orang alim tadi jawab nyautin. Waktu dia nanya ada yang nyautin, innal ab'ad kana ya'muru bil khair wa la ya'tihi. Tuh si terkutuk yang Tuhan azab tadi, si orang alim tadi yang terkutuk itu ya, kana ya'muru bil khair, selalu menganjurkan orang berbuat baik, wa la ya'tihi, tapi dia sendiri enggak berbuat hal yang sama, nyuruh orang mulu. Kalau kita lihat orang sekarang jajal, nyuruh orang baik terus. Orang nggak jadi baik, yang disuruh dianya nggak jadi baik. Lihat ya orang sekarang, ente liatin ya, liatin, nggak seluruhnya liatin, nyuruh orang baik mulu. Oh ini, nyuruh orang, tahu ente, nyuruh orang baik mulu, ibarat orang sumbangan, orang suruh sumbangan ya sumbangan, dia nggak pernah nyumbang. Itu, aneh nggak pernah lihat Habib nyumbang, aneh nyumbang nggak perlu bilang-bilang mente. Ya tapi kan seenggaknya, aneh lihat Habib nyumbang. Emang gue jarang nyumbang. Nah, nyumbang nggak perlu kelihatan, nggak perlu tahu. Nyumbang kayak disebut-sebutin di speaker. Jadi itu yang akibatnya ria. Jadi akibatnya orang sekarang bodoh sih, dibohongin gurunya pada mau tolol. Dibohongin gurunya mau pada tolol. Jalan-jalan bahaya, duit hilang, pahle kagak. Iya, asal yang penting kesebut di speaker. Yang penting kesebut di speaker. Girang nih pada. Dari Bapak Haji Husain, waduh, tuan tanah Demang Mester, 70.000 rupiah misalnya. Kan bodoh nggak bodoh. Ngapain ente pakai kayak ente betul ikhlas sama Allah Taala, pengen bantu agama, kenapa kayak ngomong taruh aja nih di 5, nggak kayak depan orang. Ente kalau depan diumumin speaker, ente pada semangat. Coba ane datengin. Pak Haji, tolong dong ya. Gimana kan bakal wajib salim bulanan, mau 5.000, mau 10.000. Wah, dikasih 500 perak, uang ratusan digelindingin. Itu bukti. Kenapa ente kalau ane datang sendirian, misalnya ane minta bantuan, ente, wah, hampir telepon kita lebih mahal bayar telepon ketimbang menelpon dia. Kalau kita minta duit, kan itu. Kenapa ente mau begitu? Susah amat. Kok disebutin girang amat? Itu riak, kerjaan-kerjaan riak. Jangan mau ente. Oh, selalu rugi, ente rugi, duit hilang, pahle kagak, meninggal udah lagi. Selalu wayatihi ya, jadi nyuruh orang baik dia sendiri nggak mau ngerjain. Wanha anisyara, mencegah manusia ya dalam ceramah-ceramahnya ngajarnya, masya Allah, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, seakan-akan suci di permukaan. Ya depan murid, depan mimbar suci betul, padahal hatinya masya Allah bertolak belakang. Wayatihi, dia sendiri ngerjain. Salim. Wa qala assalam ya, Rasul bersabda, marartu lailata usriya bi birijalin tuqradu sifahum bimagharidha min narin. Satu masa kata Rasulullah SAW, waktu aku Isra Mi'raj, waktu lagi Mi'raj ya, Nabi lewat di depan orang-orang yang sedang digunting, mereka punya apa? Mulut, ya, mulut. Tahu digunting, caranya gimana itu? Ente bisa gak gunting mulut ente? Nggak bisa. Ada gak orang yang gunting mulutnya? Agak. Oh iya, lidahnya dipotong hampir begitu. Setiap potongan tadi menjulur, setiap potongan menjulur. Tuh, ngelihat pada saat Nabi Mi'raj ya, Mi'raj pada saat itu Allah Taala perlihatkan dia lewat di depan manusia-manusia yang sedang digunting, mereka punya lidah mulutnya digunting, terus nggak habis-habisnya. Bukan gunting model kita, kalau gunting cukur sih enak, ini gunting neraka. Gunting neraka nggak pernah disifatkan. Pernah nggak dilihat gunting neraka? Kalau digambar tempel sering. Bagul tuh. Dia, aku tanya, man antum? Siapa kalian?
Tuh, mereka jawab, lalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi. Dulu kami ini jadi orang-orang mimbar. Ria, orang-orang mimbar. Yang namanya orang mimbar tuh nggak harus ceramah tok. Ria, biar di majelis taklim termasuk orang mimbar. Amin deh. Yang namanya orang mimbar tuh nggak kudu ada podium dia ceramah disebut orang mimbar. Lihat, biar duduknya yang ngedelepok nggak pakai mimbar, tapi dia menjelaskan urusan keagamaan, termasuk disebut dia orang mimbar. Kunna na'muru bil khair, atau orang tadi, ngelihat. Kata mereka tuh dulu ini tukang, kalau dia guru atau muballigh atau khatib, yang suka memerintahkan kepada manusia berbuat baik, tapi wala na'tihi, sedang kami sendiri nggak mengerjakan hal yang baik. Wa nanha 'anil syarr, kami mencegah orang untuk tidak berbuat kejahatan. Wa na'tihi, ya, sedang kami juga mengerjakan. Ini walanya bertolak belakang dari kerjaan dan ucapannya. Tuh. Wa hadzal wa'id innama yatahaddaq fi haqqi man yad'u ila Allah 'ala niyyatid dunya. Tuh. Kerjaan semacam ini, wa hadza, ancaman ini, wa hadzal wa'id, ancaman tadi orang yang Allah Taala azab sampai demikian keadaannya pada saat Nabi Mi'raj demikian keadaannya, ya. Wa hadzal wa'id, ancaman ini innama yatahaddaq, hanya saja bisa terbukti atau terlaksana, bisa dialami fi haqqi man yad'u ila Allah, pada manusia yang tugasnya dakwah kepada Allah, ke jalan Allah Taala, ngajar ke, ceramah ke, khutbah dan sebagainya. Nah, ancaman itu berlaku hanya untuk mereka. Tuh, ancaman itu hanya berlaku untuk mereka yang tugasnya dakwah ke sana kemari. Duh, dakwah ngaji kagak dakwah. Ya, ngaji kagak dah? Ngaji kagak kayak dakwah. Tuh, kebanyakan orang sekarang ngaji kagak dakwah. Jadi ancaman itu berlaku bagi orang yang dakwah kepada jalan ilahi ala niyatid dunya, dengan tujuan dunia, cari duit, cari nama, biar dipandang sama mertua, biar dianggap sama ipar. Wah, ipar gua nggak sia-sia loh. Ada pergi pagi pulang subuh. Dakwahnya ke Kalimantan. Doa dibanggain, masya Allah. Melihat niat tuh dunia. Ancaman itu berlaku bagi tipe-tipe manusia yang dakwahnya itu apakah ngajar, apakah ceramah, atau apapun sifatnya yang namanya dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niatnya niat dunia. Berlaku tuh azab buat orang yang model begitu. Wa yahutsu 'alal khair, senantiasa mengajarkan orang untuk berbuat baik, wa huwa musirrun 'ala tarkih, tapi dia juga sama berbuat hal yang jelek. Jadi dia nyuruh orang berbuat baik, tapi dia terus-menerus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nyuruh orang berbuat baik begitu-begitu, tapi dia meninggalkan sebagaimana suruhan orang itu kepada orang lain untuk selalu berbuat baik. Wa yuhadir minasyarr wa huwa musirrun 'ala fi'lihi. Ya, dia memberi kabar yang menakutkan atau mengancam orang berbuat jahat, tapi dia sendiri sama berbuat kejahatan. Wow, serem. Kenapa demikian? Karena ulahnya sampai begitu, hebat banget. Dipanggil ad-da'i ilallah, bangga betul dipanggil ad-da'i ilallah, bangga betul. Nanti kalau waktu saat nanti maulid nih, iya, maulid, mi'raj, Al-Qur'an, Muharram, jangan suka panggil mubaligh ad-da'i ilallah, jangan. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan penceramah kita boleh. Ya, penceramah kita boleh, atau mubaligh kita boleh. Jangan untuk selanjutnya kita tampilkan mubaligh kondang kita, tepuk rame-rame. Ya, addu'a ilallah wa arif billah. Lu mau ngapain? Nyusahin diri. Jangan itu addu'a ilallah. Jangan. Nah, addu'a ilallah sifatnya ketahuan. Jangan jangan nyebut ada ilallah, jangan. Ada ilallah. Enggak ada ilallah. Ada. Jangan ingetin itu ya. Lihat, Bib gimana Bib? Yang bakal ceramah Habib, mau Habib kek. Lihat, mau kiai kek, jangan kayak ngomong ada ilallah. Jangan. Dai, enggak ada dai. Dai begitu. Masa ceramah pergi subuh pulang subuh? 3 bulan seperempat ceramah. Jangan begitu aja Ustaz, jangan. Ria'an wa sum'atan. Dia punya dakwahnya dengan gaya yang masya Allah, kayak ria, tahu ente ria. Ya, ria wa sum'at, cari nama. Cari nama. Oh, bala yuhibbuhu, senang top, biar dianggap mubaligh kondang macam-macam. Bodoh pada salim. Jangan. Mudah-mudahan habis 4 tahun ke atas biar pada mati atau pada mati atau kirim salam ya, yang punya saudari mubaligh tuh kirim salam ya.
Dari ana insyaallah Pak Ustaz, Pak Muallim, Pak Kiai, Pak Habib, ya insyaallah kalau masih bawa cara begitu, kata Habib Alwi kirim salam, 4 tahun lagi Pak Kiai mati. Kirim salam, ana yang suruh. Kalau bawa cara begitu, ya kalau bawa cara begitu, tetap sih mudah-mudahan pada masanya mereka kalau kasih detor dia kembali lagi, tapi rasanya susah kembali. Susah kalau dibilangin udah nggak ngerti-ngerti. Gitu. Kalau belum punya kijang rover, anda belum berhenti begitu. Waduh, belum punya kijang rover belum. Kan bodoh, selim. Fa'amma man yad'u ila babillah wa huwa ma'a dzalika yalumu nafsahu wa yanhaha 'anil taksir wa yahuthuha 'ala tashmir fanajatu marjuwatun lahu. Adapun tipe orang atau orang yang memang dakwah ya ke jalan ilahi, ngasih tahu orang, ngajarin orang, memberikan pandangan yang baik kepada orang, di mana pandangan baik itu enggak selalu ucapan-ucapan harus lembut, ya, kasih tahu orang begitu-begitu, ya, dia juga celak dirinya. Ya, wa ma'adzalik yalumu nafsahu, dia sendiri celak dirinya yang dia memang dalam ucapan-ucapan atau pemberitahuan tadi enggak semua yang disampaikan itu dia kerjakan, tapi dia pernah sampaikan. Nah, dia sadari aku pun belum begitu, dia celak, setan banget aku punya diri. Tuh, yang tahu dirinya sendiri. Paham itu? Paham? Yang tahu diri sendiri. Nah, adapun orang itu yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jalan memberitahukan kepada manusia begitu dan begitu. Sedang dia sendiri ada beberapa kalimat atau ucapan-ucapan yang sifatnya pemberitahuan dari sudut pandang agama belum sempat dilakukan, tapi pernah disampaikan, dia sesali dirinya, dia celak dirinya, setan aku belum bisa begitu. Tuh, dia merasa ada beberapa ucapan-ucapan dia yang pernah disampaikan di muka umum, belum ada beberapa kalimat atau ucapan-ucapan yang sifatnya pemberitahuan dari sudut pandang agama belum sempat dilakukan, tapi pernah disampaikan, dia sesali dirinya, dia celak dirinya, setan aku belum bisa begitu. Tuh, dia merasa ada beberapa ucapan-ucapan dia yang pernah disampaikan di muka umum belum sempat diamalkan, dia celak dirinya. Tuh, wayanhaha anit taksir, dia coba tahan ria, dilarang dirinya untuk tidak selalu ada dalam kelalaian, untuk tidak selalu ada dalam ghaflah. Dia coba cara bagaimanapun juga. Nah, wa yahuthuha 'ala tasmir, dia pasain dirinya, dianjurkan kepada dirinya sendiri untuk bersemangat dalam urusan hal-hal yang selama ini dia sampaikan tapi belum sempat dibenahi. Jadi dengan cara kesadaran tadi dia coba celak dirinya untuk diajak dirinya tadi dalam hal urusan-urusan yang baik, di mana sifat-sifat kebaikan tadi pernah disampaikan. Nah, tipe-tipe orang semacam itu fanajatu marjuwatun lahu, harapan besar untuk dia selamat dari tipe-tipe manusia yang Nabi ancam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim